Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberikan review karya dongeng Sabrina dan Alia. Ini saya record dengan harapan nanti siapapun yang mendengarkan, siapapun yang menyimak nanti akan mendapatkan masukan, saran, pelajaran tentang bagaimana menulis cerpen atau dongeng yang menurut saya sepengetahuan saya yang bagus gitu. Ini saya sudah baca dan semoga nanti saran saya segera bisa dieksekusi lalu diperbaiki, dan di rumah nanti tolong disubmit ya, di rumah ya. Nah, hari ini terakhir. Pertama, menurut saya Sabrina dan Alia ini sudah bagus. Udah ya, kalau menurut saya nih layak banget nih kayaknya nanti jadi cerpenis, apalagi masih kelas 10 ya. Kalau cuma butuh banyak latihan, banyak ikut event, sehingga nanti kemampuannya akan terasah gitu. Tapi overall saya suka, saya senang membaca dari dongeng Alia maupun Sabrina. Itu saya kira itu jadi poin penting. Sabrina, Alia, saya harap bisa terus istiqomah menulis cerpen atau dongeng. Menurut saya kalian berdua bagus imajinasinya. Tinggal beberapa hal, aspek yang perlu dipoles, ejaan, terus alur ceritanya dan lain-lainnya. Itu kesan saya pertama. Jadi minta tolong banget istiqomah sampai kelas 12 bahkan ya. Jangan hanya sekali ikut lomba ini lalu nggak ikut lomba lagi gitu. Karena boleh jadi sekali lomba boleh jadi menang, boleh jadi tidak. Menang atau tidak, karena dari awal dulu saya kan sudah membaca tuh sekilas cerpen yang Sabrina maupun Alia kirimkan, dan saya bilang, loh ini bagus banget ini, berarti kalian mantep nih. Bukan bakat ya, karena menulis itu bukan bakat, menulis itu keterampilan. Jadi semua bisa membuat cerpen, semua bisa membuat dongeng. Kayak Pak Eka ini dulu nggak bisa sama sekali nulis cerpen, nulis dongeng. Karena saya yakin menulis itu bukan bakat, tapi keterampilan. Kayak naik sepeda itu ya butuhnya hanya latihan terus menerus gitu, dan alhamdulillah bisa. Nah, saya berharap jangan sekali ini ikut lalu tidak lagi gitu, tapi terus saja istiqomah ya, ikut terus gitu. Menang tidak menang itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, saya mulai. Nah, Alia Sabrina kalau ikut lomba itu harus benar-benar ngikutin panduannya, guidebook bahasanya ya, aturannya. Di sini aturannya misalkan huruf kalibri ukuran 12 pasti 1,5, dan semuanya misalnya satu aja ya. Maka ya harus ditaati. Ini jenis hurufnya kan Arial. Nah, ini nggak sesuai nih. Kalau sudah ada namanya, iya benar ada namanya.
nama itu iya kayaknya punya nama itu ditulis di bawahnya judul nggak ya? Saya coba buka punya saya, karena kebetulan saya kan juga ikut kemarin, saya sampaikan ikut, maka saya pun juga sudah mengerti tuh apa ya, saya mana ya, ngerti sudah ngumpulin ngerti cara penulisannya, karena kan saya juga ikut. Oh nggak ada nama, berarti ini namanya Sabrina ini nggak perlu berarti ini yang kalau punya Alia sudah benar. Nah yang semacam ini harus diikutin, harus wajib patuh dan taat pada aturan lombanya, harus gitu, jangan sampai buat aturan sendiri ya. Oke, terus biodatanya ini Sabrina nggak ada, di Alia sudah ada nih, tapi biodatanya kayaknya minta biodata narasi itu biodata yang ditulis dalam bentuk paragraf ya gini nih. Ini namanya biografi narasi, bukan seperti ini Alia gitu. Punya Sabrina belum ada, nanti tolong diberi ya gitu. Oke, itu penting, sekali lagi itu penting. Oke. Lalu nama file ini ada aturannya, jangan sembarangan. Nama file di sini judul dongeng, nama penulis, kategori. Nah kayak punya saya, nama filenya, nah ini misalkan judul dongeng, nama, terus kategori. Nah ini semua harus benar-benar ikutin tuh. Kayak yang begini ini seterusnya nanti ketika ikut lomba harus benar-benar diperhatikan. Kalau guru pembimbing ya kalau masih ngurusin ini kan itu terlalu gampang. Oke. Lalu masih belum isi ya, yang umum dulu. Kemudian sehari atau sebelum ngirim sudah selesai itu cek Google Form-nya. Nah di Google Form itu kamu akan tahu kebutuhannya apa aja untuk mengirim itu. Nah di Google Form itu di Google Form-nya ada aturan harus ngirim kartu pelajar ya. Nah, apa kamu sudah punya kartu pelajar? Kalau belum punya, maka sekarang hari ini harus secepatnya ke PTSP minta surat keterangan aktif sebagai siswa. Nah, ada itu. Ya. Oke. Pokoknya cek ya di Google Form-nya. Ada kok. Oke. Nah, itu untuk secara umum. Nah, sekarang saya masuk ke isinya ya. So far saya suka ceritanya. Saya nggak ngerti kok bisa ya, antara Sabrina dan Alia ini ceritanya mirip gitu, mirip banget. Ya mungkin takdir aja ya. Sama-sama ada satu orang, sama-sama sama-sama ada kucingnya, ada bonekanya kayak kalau nggak salah ini. Meskipun ada perbedaan jalan ceritanya, tapi tokoh-tokohnya ini mirip banget.
keduanya suka kucing dan suka boneka. Oke. Sekarang saya masuk ke ejaan ya, ke ejaan dulu. Sabrina Alia, ejaan itu penting, itu senjatanya penulis, senjatanya dalam lomba menulis cerpen, dongeng, puisi, KTI, esai dan sebagainya. Dari anak-anak yang mendengarkan video saya ini, ejaan itu adalah senjatanya penulis. Kalau ejaannya itu amburadul, maka nilainya langsung drop. Bahkan juri pun tidak akan berlama-lama ingin membacanya gitu. Maka ejaan itu sangat-sangat penting sekali. Nah, salah satu caranya kalau kamu sudah nulis, ya bisa dicek di cek ejaan gitu misalkan ya, ada aplikasinya, misalkan nih ejaan ID atau Langwa Frasa, masukkan dulu ke sini atau si Pepi. Nah, misalkan ini, misalkan pakai ejaan ya, udah ada AI-nya gitu, jadi nggak perlu khawatir gitu, tapi harus mau mencoba memperbaiki, ada effort untuk memperbaiki ejaannya gitu. Misalkan ini satu paragraf ini saya masukkan ke ejaan ID, kemudian perbaiki ejaan. Sini langsung ditunjukkan jumlah perbaikan 5 buah. Salah, iya harusnya dia. Terus sutra salah, harusnya sutra. Ini terus kemanapun harusnya ke spasi mana spasi pun. Ya, ini penting ini. Nah, nanti dipraktekkan ya, Alia, Sabrina dan anak-anak yang lain. Tuh, baik esai, KTI, cerpen, dongeng gitu, semua perhatikan ya. Ya, kalau pegang satu persatu begini ya agak lama nanti. Kayak tinggal begini. Kan spasinya kan L-nya harusnya 2. Ini mirip sih, di sebuah rumah mungil tinggallah seorang anak perempuan bernama Sila. Di sini juga begitu. Di sebuah rumah kecil yang hangat tinggallah seorang bernama Misa Nita. Bisa mirip begini ya, kayak anak kembar kan. Anak kembar pun belum tentu sama. Oke, kemudian nama orang itu selalu awalnya huruf besar. Ya, huruf besar. Ini sekalian saya misalkan saya merevisi mengasih warna punyanya Sabrina, Alia juga begitu ya, diperhatikan. Terus lalu ini punya Sabrina, ini kok tiba-tiba ada nama Nindi ini. Apakah Nindi ini Meiza? Karena nama lengkapnya Meiza itu Meiza Anindita. Tapi di sini panggilannya juga ada panggilan Meiza. Ini kayaknya ada yang salah ini. Ya, makanya ini diperhatikan ya. Coba cek lagi. Lalu punya Alia, nah, misalkan ini nih diberi. Nah, ini diberi itu tidak pakai spasi ya. Tolong semuanya, ini memang tidak hanya Alia, banyak yang salah penggunaan kata
tinggal ke Google aja. Ini nanti kamu akan mendapatkan penjelasan kapan di yang digabung, kapan di yang dipisah gitu. Nah ini pelajaran dasar banget tuh. Dan sampai untuk urusan ini aja salah, tuh benar-benar mengurangi penilaian. Nah itu memang butuh latihan gitu. Terus berikutnya ini kalau yang kalimat langsung ini boleh kalian mau berimprovisasi k. Misalkan k-nya ada 3 gitu, maksimal 3 ya, boleh. Misalkan k-nya 1, silakan berimprovisasi, masalah. Ini pakai kata yang tidak sesuai ejaan pun juga boleh gitu, yang di kalimat langsung ya, nggak masalah. Tapi kalau kalimat langsung tidak boleh, harus sesuai dengan. Lalu, nah coba perhatikan di laptop kamu ya, di Word kamu. Kalau Word itu biasanya membantu penulis mendeteksi kata-kata yang salah tik, bukan salah ketik, salah tik. Misalkan ini ada garis birunya, ini berarti salah, ada yang salah ini. Nah, kamu klik kiri, nanti diberitahu, oh ini loh yang benar. Setelah tanda petik 2 tidak pakai spasi gitu. Gitu. Itu Wordnya sangat membantu sekali gitu. Ya. Oke. Terus jangan lupa, nah juga ini salah satu penilaian yang sangat penting di cerpen dongeng, kan di cerpen sama dongeng itu harus menggunakan kalimat langsung biar itu menarik. Nah, jangan lupa ada pelajaran bagaimana cara menulis kalimat langsung yang benar. Gitu. Ke Google aja kalau memang kamu buku bahasa Indonesianya lupa, nggak ke bawah atau lupa pelajarannya, nah, itu langsung aja ke Google. Kayak begini contoh kalimat langsung. Adik bertanya, koma, besok kita pergi kemana ya Bu? Nah ini misalkan ya. Terus Dewi Lestari mengaku nih, terus ini berisi misalkan judul buku harus ada tanda petiknya. Terus Nurul bertanya koma, baru titik 2 gini. Nah coba ke Google ya. Nah bagaimana misalnya ini, misalkan ini wah keren, ini harusnya tanda, setelah ini koma, ini setelah koma, ini sebelum jawab itu koma gitu. Nah terus misalkan ini wah keren koma jawab. Nah yang ini wajib ini seperti ini, enggak, kecuali kalau diakhiri tanda seru, tanda tanya, memang tidak perlu ada koma gitu. Hai semua gitu, tanda seru begini. Nah ini perlu dipelajari. Coba saya lihat punyanya Alia. Nah ini juga sih sama, punya Alia juga sama. Bahkan aku Kio. Nah sebelum titik 2 ini harusnya ada koma gitu. Liri, ucap liri barangkali ya, ucap liri. Ini nggak pernah huruf besar karena ini bukan titik. Tanda petik 2 ini kan bukan titik, jadi ini harus kecil gitu. Nah, cara penulisan ini itu banyak sekali dibahas di Google.
harus benar. Kalimat langsung tak langsung itu harus benar. Misal ya, nah tinggal kalian mau mempelajari itu. Ini misalkan ini pada kalimat langsung biasanya kalimat ditandai dengan tanda petik dua. Huruf pertama kalimat menggunakan kapital. Kalimat petikan pengiring dipisah menggunakan G. Nah ini. Nah ini misalkan kemarin Arki mengajak titik dua ya. Terus K hurufnya kemarin K-nya besar. Terus komanya setelah titik dua. Kata X ini. Kemudian titik. Terus ini misalkan Meta menyuruh titik koma spasi titik dua. Nah misalkan ini tanda seru tidak perlu titik. Terus ini ayo berangkat sekarang aja, tanda seru tidak perlu koma kalau sudah ada tanda seru atau tanda tanya. Terus ini yang lebih keren lagi, misalkan ada kata, ada dua kutipan nih, Pak Andi, Pak koma Anda diminta datang ya. Terus kata Lukas koma titik dua, K-nya kecil karena ini masih satu kalimat ke ruangan titik. Nah yang seperti ini sudah banyak di Google. Tinggal Alia sama Sabrina benar-benar mau belajar ya. Nah saya lihat masih banyak sekali. Oke, berikutnya itu yang penting ya, selain alur ceritanya itu. Berikutnya kalau dari dongengnya Sabrina ini konfliknya agak dipertajam lagi, diperbanyak juga bisa, karena si tokoh utama misalkan Desi-nya itu Meizanya itu ketika bertemu dengan penyihir atau misalkan gitu ya, itu ya harus ada konflik di mana Meizanya itu sampai kalah gitu, tidak berdaya dulu, jangan tiba-tiba langsung menemukan mantra-mantra atau apa namanya yang di sini disebutkan apa itu apa bunga ajaib ya, oh ya bunga ajaib. Nah itu harus ada upaya dulu kalah dulu dari nenek penyihir sampai berdarah-darah atau apa, tapi nggak sampai mati. Kalau mati kan sudah selesai. Harus dipikirkan gimana ya supaya Meiza ini bisa selamat gitu meskipun sudah kalah dari nenek sihirnya. Nah kemudian dipikirkan lagi bagaimana usaha Meiza itu mendapatkan bunga ajaib gitu ya, harus ada halangannya, harus ada ya, bukan halangan yang sulit ya maksudnya ya, tapi yang sederhana aja, karena kan dongeng segmennya dongeng itu untuk anak-anak, jadi yang penting tidak ujuk-ujuk dapat bunga ajaibnya atau ujuk-ujuk menang dengan dengan nenek sihirnya, kan nggak enak tuh, jadinya nggak seru ceritanya gitu, jadi dibuat lebih seru lagi gitu. Nah terus punya Alia oke, sederhana, bagus. Nah sama sih sebenarnya konfliknya, kamu buat milkinya itu silanya jangan tiba-tiba langsung memeluk berbaikan dengan silanya, berbaikan dengan
ki atau kio gitu ya, harus ada yang ngambek gitu, harus ada yang pergi dari rumah gitu misalkan gitu ya. Kemudian silanya apa itu menyadari kesalahannya gitu, kemudian mencari sampai ke ujung kampung, ujung desa, ujung kota gitu gitu ya. Jadi agak dipertajam lagi, jangan terlalu sederhana di konflik, karena justru konflik itu yang ditunggu-tunggu, yang membuat cerita atau film atau drama atau telenovela menarik itu kan karena konfliknya yang bagus, konfliknya yang diharapkan itu. Nah, baru kemudian yang lebih yang juga ditunggu adalah ending dari konflik itu. Kok bisa ya dia kemudian menemukan jalan keluar seperti ini gitu? Kok bisa ya Sila kemudian menemukan Kyo gitu dan seterusnya gitu. Kalau endingnya sudah oke. Terus untuk Alia tidak usah ditulis pesan moral begini, nggak usah, implisitkan saja, implisitkan saja seperti ini sudah oke. Ini sudah bagus, ending seperti ini sudah menurut saya sudah mengandung apa itu pesan moral. Jadi tidak usah ditulis eksplisit pesan moral, itu nggak usah ya. Kemudian punya Sabrina agak terlalu panjang menurut saya endingnya. Pesannya ini yang mau dia ini kan hari mereka kembali mengambil setelah sorry. Nah ini bisa iya sih sudah oke. Tapi ini mulai dari sini ya, ini endingnya dibuat lebih sederhana lagi aja. Kemudian dengan bisa menyadari persahabatannya belum. Nah sebenarnya sampai sini ini sudah cukup, ini sudah cukup ini. Kan berarti pesan-pesan dari cerita itu mengajari keberanian, terus persahabatan, gitu kan. Nah, yang ini sudah nggak terlalu dibutuhkan, udah cukup gitu. Biar pembacanya nggak apa itu kebanyakan membaca sesuatu yang tidak lagi menarik gitu. Untuk kan yang menarik kan di cerita, di konfliknya itu dari awal mau terjadinya konflik, terus konflik kemudian titik balik dari konflik itu gitu. Nah saya kira itu ya, menurut saya itu penting diperhatikan. Jangan lupa ejaan pakai ejaan ID, kemudian pelajari kalimat langsung tak langsung, dan itu menurut saya itu cukup. Karena saya lihat cara kamu membuat ceritanya sudah bagus, sudah oke. Baik Sabrina maupun Alia. Itu aja dari mereka, semoga jelas. Dan kalau sudah selesai segera submitnya, mudah-mudahan deadline submitnya 23.59 ya. Biasanya kalau tanggal sekarang deadline biasanya ya sampai jam 12 malam nanti itu. Tapi jangan terlalu lama. Kalau misalkan sekarang kamu bisa submit, sekarang bisa diperbaiki, ambil jam yang Bapak Ibu guru bisa mengizinkan kamu leave, meninggalkan kelas ya, langsung dikerjakan gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.